Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dewi. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita bisa duduk bersama di sini untuk berbincang-bincang santai. Nah, baik, untuk hari ini pada tanggal 10 Februari 2024, kali ini saya bersama dengan Ibu Dwi akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Dewi Sriwati, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 1 Teguanya. Nah, Bu Dewi izin untuk melakukan bincang-bincang santai ya, terkait tentang pelaksanaan supervisi nantinya. Kita tahu bahwa kegiatan seperti ini kan untuk meningkatkan pengembangan diri seorang guru, tentunya dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang akan disupervisi. Begitu ya Bu Dwi. Kalau boleh tahu Bu Dwi ini guru mata pelajaran apa dan mengajar di kelas apa saja? Saya ini guru mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya mengajar di kelas 7 dan 8. Oke, Bu Dwi ini jadi mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk kegiatan seperti ini nanti Bu Dwi, kalau boleh tahu, untuk perencanaannya nanti akan bisa kita laksanakan di tanggal berapa? Untuk supervisi nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024. Di kelas berapa itu Bu? Tepatnya di kelas 7B. Di kelas 7B. Baik, untuk beberapa pertanyaan saya minta kalau bisa dijawab ya. Untuk tujuan pembelajaran nantinya Bu Dwi yang akan dicapai seperti apa? Tujuan pembelajaran pada supervisi nanti, karena saya mengambil materi teks berita, khususnya teks berita eksplanasi, jadi tujuan pembelajaran yang saya ambil adalah peserta didik mampu menganalisis berita hoax dan berita asli dari media sosial. Oke, betul sekali. Jadi anak-anak nanti akan diajarkan cara menganalisis berita hoax dan tidaknya. Gitu. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut apa? Iya. Jadi dari tujuan pembelajaran ini nanti area yang akan dicapai, siswa dalam pembelajaran ini mendapatkan pembelajaran bermakna, yaitu dapat menganalisis berita hoax dan berita asli dari kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ini kan lagi viral-viralnya juga pengembangan berita hoax ya di media sosial, sehingga siswa dapat membedakan, oh ini berita hoax, oh ini berita asli. Mungkin yang satu lagi apa Bu yang akan dicapai? Ketika anak-anak sudah bisa menganalisa, membedakan, yang terakhir mungkin akan mampu. Iya, dari menganalisa berita hoax dan berita asli ini, mereka juga nantinya dapat menyebarkan berita asli kepada orang lain. Berarti menyampaikan informasi yang benar, akurat kepada masyarakat. Benar sekali. Nah, satu lagi Bu Dwi, strategi ini yang dipersiapkan nih nantinya pada saat pelaksanaan seperti ini. Iya. Strategi yang saya persiapkan, khususnya saya menyiapkan modul ajar, kemudian LKPD yang akan saya gunakan nanti dalam menganalisa, kemudian khususnya materi terkait perbedaan berita hoax dan berita asli, dan model pembelajaran yang akan saya gunakan juga nanti pembelajaran berbasis masalah. PBL. Iya. Mungkin nanti akan ditampilkan video pembelajaran juga ya? Iya, pastinya itu nanti dalam media pembelajaran. Nah, harapannya Bu, dari strategi yang disiapkan itu pembelajaran tuh berpusat pada siapa nih? Iya, dari pembelajaran ini khususnya pasti berpusat pada siswa. Dari penyampaian media pembelajaran nanti saya sesuaikan. Siswa kan ada yang berminat atau terfokus pada berita cetak, ada juga yang terfokus ke media digital. Jadi tetap nanti saya siapkan keduanya, yaitu berita cetak maupun berita digital. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mudah-mudahan nanti kegiatan supervisi di kelas bisa berjalan dengan lancar ya pada tanggal berapa tadi saya? Tanggal 20 Februari 2024. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dwi. Mudah-mudahan nanti persiapannya bisa diberikan kelancaran. Amin, amin. Kalau begitu kita tutup dulu kegiatan praobservasi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga segera sembuh ya. Kita belajar lagi kembali bersama kalian semua. Amin. Anak-anak sudah siapkan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Kalau siap, coba semua buku untuk pembelajaran hari ini disiapkan. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional, ya, supaya negeri jiwa kita masih melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Pembelajaran kita sebelumnya, coba yang masih ingat, kita mempelajari terkait apa? Nah, waktu itu kita sudah mempelajari unsur-unsur berita sudah? Nah, kemudian berita itu dapat diperoleh dari beberapa media ya? Siapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Lebih menarik, disertai dengan video. Iya, saya yakin kamu tuh lebih suka yang berbau video dibandingkan membaca misalnya dari cetak koran ya. Karena berlatih ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis berita hoax atau berita palsu. Ya, jadi yang akan kita peroleh dengan mempelajari pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran bermakna yang akan kita peroleh itu seperti ini anak. Setelah nanti kalian mempelajari tentang ciri-ciri berita hoax. Bagaimanakah itu berita hoax? Nah, jadi kalian dapat membedakan berita yang palsu atau hoax dengan berita yang fakta. Semuanya silakan duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Halaman 124. Ya, 124. Silakan kalian secara berkelompok pahami terlebih dahulu ya, itu yang seperti apa. Menyampaikan hasil temuannya terkait apa itu berita hoax. Ya, itu yang berita hoax. Bagaimana sih yang hoax dengan yang fakta? Terkait perbedaan berita hoax dan berita apa? Fakta. Di situ nanti ada dua jenis berita ya. Kita kalau garis bawahi yang perlu dihindari dalam memilih berita itu apa saja? Siapa yang bisa? Coba jadi. Yang bisa menjawab apa saja hal-hal yang perlu dihindari dalam memilih berita? Jadi ini ya. Yang harus dihindari berita adalah yang pertama adalah judul provokatif, sensasional dan menggunakan kata-kata yang memancing emosi. Ya, satu dulu. Tadi yang bisa memancing emosi, ya. Judulnya saja itu provokatif. Biasanya itu memprovokasi orang. Kemudian yang kedua adalah alamat situs yang tidak terverifikasi dan ditulis oleh seseorang seperti blog dan
Ya, ya. Adalah informasi yang hanya berasal dari satu sumber, bagian ormas, tokoh politik atau pengamat. Iya, sumbernya itu kan hindari apa? Hal-hal yang perlu dihindari dalam memilih berita. Coba Siti. Ya. Berdiam diri atau spontan menyebar berita. Ya, depan. Masing-masing kelompok menggali informasi anak-anak. Ya, baru saja masing-masing kelompok sudah menggali informasi dan memilih ke berita. Dan sekarang coba perhatikan video ini. Terutama di media online. Perhatikan anak-anak, baru saja kalian menyaksikan satu tayangan berita hoax, ya. Dari tayangan berita ini, ya, saya berharap kalian dapat menganalisis, ya, dari sebuah berita, apakah berita tersebut itu hoax atau fakta. Kalian masing-masing kelompok silakan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, kesulitannya apa? Sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi, ya. Oke, terus kelompoknya Nabila, Umi, Nova, dan Jeng. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Azza Syafira dan saya Umi Wardia Fitri. Saya Naufal Fatin. Saya Siti Muhammad Hujan. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Miraculous Gradation. Pertanyaan yang mengutip pernyataan sumber yang memiliki otoritas, misalnya pejabat daerah setempat, jawab antara berita 1 dan 2. Menurut kami, berita yang memiliki otoritas adalah berita 2. Data yang dikeluarkan oleh lembaga berpendapat. Jawab. Jadi hasil diskusi kami antara berita 1 dan 2, berita yang menggunakan data yang dikeluarkan oleh lembaga berpendapat adalah berita 2 karena datanya lengkap, dan mudah dipahami. Sekarang banyak kesimpulan jawaban dari kelompok kalian. Berarti mana berita yang sumber maupun datanya lebih akurat? Menurut kami, berita yang lebih akurat adalah berita 2. Lebih mudah dipahami, jelas, fakta, tepat, dan akurat. Dan ya, tadi semuanya sudah melakukan presentasi dengan sangat baik, ya. Sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sebelum Budwi akhiri, Budwi ingin merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Coba terlebih dahulu dari kalian, siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran hari ini? Tunjuk jari. Esri, ya. Terima kasih Esri, coba berdiri. Refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya saya tidak dapat membedakan antara berita hoax dan berita fakta, tapi sekarang saya tahu ciri-ciri berita hoax. Ya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Esri. Ada mau menyampaikan simpulan pembelajarannya pada pagi hari ini? Siapa? Saya. Pembelajaran hari ini. Oh iya, Siva. Terima kasih. Berdiri. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sebagai keluarga sekaligus masyarakat harus rajin dalam
Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan info supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini akan menggunakan teknik coaching, di mana coaching ini ada menggunakan alur TILTA. T yang pertama itu adalah tujuan, kemudian yang I adalah identifikasi, kemudian yang R adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, jadi nanti kedepannya Bu Dwi bisa mengambil saja menjawab serangkaian pertanyaan yang tadi diberikan oleh saya. Itu di Bu Dwi. Ya. Nah, Bu Dwi, bagaimana sih menurut Bu Dwi tujuan dari percakapan yang akan kita laksanakan hari ini terkait proses observasi yang sudah dilakukan? Ada pertanyaan? Tujuan pembelajaran dari percakapan kita hari ini mengevaluasi hasil observasi yang sudah berlangsung, yang sudah saya laksanakan terkait pada tindakan kelas pada beberapa waktu yang lalu. Ya. Berarti tujuan yang akan diharapkan itu adalah adanya evaluasi terkait hasil observasi yang sudah dilakukan pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian ini apakah ada hal positif yang diharapkan Dwi pada perbincangan kita hari ini? Ya. Dari perbincangan kita hari ini hal positif ya, setelah kita mengevaluasi hasil observasi yang sudah dilaksanakan, jadi saya berharap itu saya bisa memberikan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi dari pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, apa yang menjadi kekurangannya bisa saya perbaiki, dan apa yang sudah menjadi kelebihannya bisa saya pertahankan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, bagus sekali ya Bu Dewi ya. Untuk hal positif yang diharapkan itu adanya tindak lanjut terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Ketika ada kekurangan seperti apa, nanti ada kelebihan itu akan baik Bu Dewi. Setelah Bu Dewi, ukuran berdasarkan dari Jadi gini, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya waktu observasi kelas kemarin, ya, yang menjadi ukuran keberhasilan itu ketika hasil dari siswa itu sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau yang dikatakan dengan KKTP-nya itu sudah masuk, dan siswa dapat mencapai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke, bagus sekali ya. Jadi ukuran keberhasilan tadi yang disampaikan adalah ketika siswa mampu mencapai memenuhi KTP yang diajarkan. Bahkan siswa juga bisa mencapai hasil yang sudah dipelajari sesuai dengan ikatan kebutuhan belajar. Baik Bu Dwi. Nah, untuk langkah yang selanjutnya Bu Dwi adalah identifikasi. Kesempatan apa sih yang dimiliki Bu Dwi untuk bisa mencapai tujuan yang disampaikan tadi? Ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai tadi dalam pembelajaran, saya memberikan penugasan kepada siswa terkait materi yang sudah saya sampaikan. Dari penugasan tersebut, siswa dapat meningkatkan kemampuannya. Ya. Di situ saya memberikan penugasan dengan diskusi kelompok, kemudian siswa mempraktekkan menjadi pewarta muda. Kemarin kebetulan materi kita adalah berita, ya. Jadi kemarin itu kan siswa dapat menganalisis berita hoax dan berita fakta. Jadi setelah memberikan penugasan, siswa dapat mempraktekkan menjadi pewarta muda. Bagus sekali. Bu Dwi tadi menyampaikan bahwa kesempatan yang Bu Dwi miliki untuk bisa mencapai tadi kan Bu Dwi memberikan penugasan kepada peserta didik agar bisa melakukan diskusi dan praktek. Nah, tapi kalau dalam diri Bu Dwi, kesempatan apa nih yang dimiliki? Mungkin terkait dengan materi yang disiapkan,
apa sih yang dilakukan sebelum mengajarkan berdasarkan dari saya pribadi, saya akan mencari model yang lebih tepat lagi di dalam pembelajaran, kemudian menentukan media-media yang lebih tepat lagi, yang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga apa yang ingin saya sampaikan itu dapat mereka terima dengan baik. Oke, tadi kan Putri menyampaikan bahwa Putri akan melakukan akan mencari Ya, model pembelajaran yang tepat, media yang tepat, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kira-kira Putri untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik itu apa yang Putri lakukan? Ya, jadi saya melakukan tes formatif awal waktu itu, di mana siswa saya beri beberapa pertanyaan. Nah, dari jawaban-jawaban siswa tersebut saya dapat mengidentifikasi siswa ini condong ke visual, siswa ini condong ke kinestetik, siswa ini condong ke auditif, seperti itu. Bisa jadi kita menyampaikan bahwa sebelum memulai pembelajaran di kita akan melakukan tes diagnostik awal ya, untuk mengetahui perkembangan awal siswa, bahkan nanti akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya seperti audio, visual, kemudian kinestetik dan lain sebagainya. Itu sih pentingnya. Nah, jika diberikan range antara 1 sampai 10, berapa posisi itu ada? Dari pembelajaran tersebut, jika 1 sampai 10, ya saya menilai pembelajaran saya ya sudah di tingkat 7. Bagus ya, ini angka yang baik, angka yang mantap untuk bisa yang berikutnya Dwi, kekuatan apa sih yang sebetulnya ada dalam diri Dwi saat ini agar dapat mencapai tujuan yang disampaikan? Kekuatan apa yang dimiliki? Kekuatan yang saya miliki ya terkait untuk mencapai tujuan tadi ya saya dapat menguasai materi yang saya sampaikan, kemudian saya dapat membuat media yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian saya juga bisa membeda-bedakan dari model-model pembelajaran yang tepat untuk materi ini apa, untuk materi tersebut apa, seperti itu. Dwi mengatakan untuk menguasai materi bisa mencari literatur mungkin dari hierarki dari mungkin dari beberapa sumber bisa menggunakan itu. Biasanya saya menggunakan searching di Google, di YouTube, kemudian saya juga mencari bahan bacaan di perpustakaan dari buku yang ada di perpustakaan. Jadi itu sangat membantu sekali untuk proses pembelajaran di kelas. Kemudian Budi, hambatan apa sih yang Budi rasakan selama ini dalam melakukan ya segala tugas ataupun tanggung jawab terkait pembelajaran di kelas? Hambatannya apa? Kalau hambatan yang saya alami ini paling utamanya sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan siswa nih, tapi karena siswa di era digital seperti ini, siswa itu lebih cenderung menggunakan media digital, sedangkan sekolah kita itu kan tidak memperbolehkan siswa menggunakan HP. Jadi ya dalam pembelajaran kita sebagai guru ya harus pandai-pandai dalam mencari media yang tepat. Nah, kemudian dari sisi lain, siswa sekarang ini ya maaf karakternya kan sulit, ya. Dalam arti kata berbeda dengan siswa yang sebelumnya, mungkin yang dulu, karena mungkin dari faktor lingkungan mereka, kemudian dari faktor pergaulan mereka. Jadi sebagai guru ya ada kelemahannya juga waktu mengelola kelas, ya mengelola kelas ya. Siswa apalagi kalau kelas 8 itu mohon maaf ya super sekali. Nah, jadi hambatan tadi ya yang disampaikan Bu Dwi itu saya rangkum menjadi pengelolaan kelas nih, di mana pengelolaan kelas ini ya bisa tentang peserta didiknya yang memiliki karakter yang berbeda
berbeda, apalagi sekarang guru itu mengajar di kelas 8, di mana kelas 8 ini kita tahu bahwa anak kelas 8 ini kan cenderung mereka ingin memberontak seperti itu. Nah, apalagi di era digital saat ini ya, di mana harus memberikan berbagai peluang kepada siswa untuk bisa mencari hiburan sebanyak-banyaknya. Ada nggak sih di sekolah kita yang misalnya nih, ya anak memang tidak diperbolehkan membawa handphone ya ke sekolah. Kira-kira apakah ada yang bisa membantu di sekolah untuk menyediakan itu bagi masyarakat? Iya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, karena sekolah kita memang tidak memperbolehkan untuk membawa handphone, jadi ya pandai-pandainya kita sebagai guru. Nah, jadi saya itu selalu memberikan siasat seperti ini ketika terkait mata pelajaran yang dimana membutuhkan digitalisasi atau HP untuk mencari literatur-literatur bagi siswa. Saya meminta siswa memang untuk membawa dari sekian kelompok hanya satu siswa yang membawa. Kan sebelumnya sudah saya kelompokkan, jadi dalam satu kelompok itu saya wajibkan satu orang bertanggung jawab untuk membawa HP. Hanya saja untuk HP tersebut itu nanti setelah pembelajaran selesai saya yang bertanggung jawab. Jadi disimpan lagi kepada saya dan diambil lagi ketika pulang sekolah. Jadi strategi saya seperti itu. Jadi itu mengharapkan anak-anak yang membawa handphone ini tidak semuanya tidak, tetapi merupakan perwakilan dari kelompok hingga nanti bisa dititipkan ke UI dan bisa diambil ketika semua selesai. Nah, itu kan kalau dari siswa, ya, bagaimana solusi yang itu dimunculkan untuk bisa digitalisasi itu tetap bisa terlaksana. Ini yang ada di sekolah itu. Ya. Jadi ini ketika pembelajaran saya tetap menggunakan media, misalnya saya menggunakan YouTube. Ya, jadi saya paparkan menggunakan LCD. Nah, di mana dari penggunaan YouTube tersebut, misalnya kemarin berita nih materinya ya, berita saya tampilkan contoh-contoh berita, saya ambil langsung dari YouTube, saya tampilkan di LCD. Nah, itu juga salah satu media yang saya gunakan, sehingga saya memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran juga. Jadi memanfaatkan internet. Jadi itu tadi merupakan solusi, solusi trik atau tips-tips yang dilakukan terkait hambatan yang tadi disampaikan. Oke, baik, bagus sekali Bu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih pada pertanyaan di awal yang ketiga adalah mencari. Nah, rencana aksi apa sih yang akan dilakukan Bu Dwi bisa mencapai tujuan yang disampaikan tadi supaya bisa berhasil? Ya. Jadi rencana aksi yang saya buat itu saya memberikan penugasan kepada siswa. Tadi sudah saya sampaikan di awal, siswa saya minta untuk menjadi pewarta muda, jadi praktik. Nah, praktik itu tidak harus dilakukan di sekolah, ya, karena terkait waktu juga gitu, dan terkait media yang digunakan karena siswa kan di sekolah tadi tidak diperbolehkan membawa HP, jadi praktik menjadi pewarta muda itu bisa dilakukan di luar jam sekolah, di mana mereka bisa memanfaatkan digitalisasi juga, kemudian mereka juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada, kemudian diskusi kelompok antara siswa satu dengan siswa yang lain juga akan terjadi. Apakah nantinya ada batasan bukan pemberitaan, tapi mereka menjadi pewarta ya? Apakah ada batasan topik berita yang akan mereka bawakan, atau mereka dibebaskan, atau sudah dibagi dalam bentuk kelompok yang berbeda? Ini ya, sebelumnya kan sudah saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dari tes awal, yaitu formatif awal tadi. Kemudian dari kelompok tersebut saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjadi pewarta muda terkait berita eksplorasi. Jadi boleh mengambil tema alam, kemudian tema sosial maupun ekonomi. Oke, bagus ya. Berarti saya katakan itu merupakan strategi dari Dwi ya kepada yang dilakukan untuk peserta didik. Pertama dari kelompok tes awal tadi, ya kan nanti mereka kan sudah membentuk kelompok, kemudian pembagian tema yang berbeda, itu juga merupakan strategi. Bagus Dwi. Nah, kemudian di sekolah kita itu kan ada satu ciri khusus lah ya yang
di mana jadi khusus ini tidak dimiliki di sekolah lain. Dan tentunya bisa diterapkan di langkah-langkah penyusunan langkah. Nah, itu sebenarnya sekolah kita ya. Ya. Jadi terkait kaitan selingkuh penyusunan perangkat ajar di sekolah kita itu memang sudah disepakati menggunakan alur merdeka. Ya, di mana di kegiatan inti, ya khususnya di perangkat ajar kegiatan inti, di situ Bapak Ibu guru penyusun perangkat ajar itu bisa menyusun kegiatan pembelajaran sesuai dengan alur merdeka, dari mulai dari diri, kemudian eksplorasi, kemudian kolaborasi, sampai dengan aksi nyata yang akan akan dibuat dalam pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali. Kemudian ini juga sudah mulai menerapkan alur tersebut, alur merdeka di perencanaan pembelajaran. Bagus sekali Bu Dwi. Nah, sekarang kita masuk di tanggung jawab Bu Dwi ya. Apa sih yang menjadi tanggung jawab Bu Dwi selaku guru bahasa Indonesia? Tentunya kan pasti memiliki komitmen. Nah, komitmen apa sih yang akan Bu Dwi lakukan nanti ke depan? Terkait saya sebagai guru bahasa Indonesia, jadi itu saya mempunyai komitmen terkait ketika pembelajaran. Saya selalu menerapkan kepada siswa, kita harus bisa berbahasa Indonesia, karena siswa kita itu kan dari lingkungan, ini kan desaan ya, dari lingkungan mereka, pergaulan mereka itu sering sekali menggunakan bahasa-bahasa Jawa. Jadi saya selalu menerapkan kepada siswa, minimal kita harus bisa berbahasa Indonesia. Tidak harus ketika pembelajaran, tetapi dalam lingkungan sekolah, ketika menyapa Bapak Ibu guru, ketika berbicara dengan teman, menyapa dan lain sebagainya, minimal bisa berbahasa Indonesia. Oke, bagus sekali Bu Dwi. Tadi Bu Dwi mengatakan bahwa komitmennya adalah mengharapkan bahwa siswa yang Bu Dwi ajar ini nantinya selalu bisa menggunakan bahasa Indonesia dan komunikasi yang baik dan benar. Ini bagus sekali Bu Dwi. Kemudian yang berikutnya Bu Dwi, apakah nantinya Bu Dwi akan melakukan kolaborasi dengan siapa yang bisa membantu Bu Dwi untuk mewujudkan itu semua? Ya, itu bisa juga. Kita kan selaku guru di sini, kita bisa juga melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, di mana kita bisa bekerja sama, kemudian untuk mewujudkan tujuan yang ingin kita capai tadi. Semisal saya memberikan komitmen kepada siswa, minimal kita harus bisa berbahasa Indonesia, karena sering sekali siswa itu bicara dengan Bapak Ibu guru itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa mereka sendiri. Jangankan bersama Bapak Ibu guru, dengan yang lain juga seperti itu. Ya, minimal itu dulu lah. Selain memahami materi yang apa saya sampaikan, minimal bisa berbahasa Indonesia dulu. Saya kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain, saya menyampaikan ketika pembelajaran mata pelajaran yang lain itu juga mohon siswa diterapkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, kecuali mungkin ketika pas pembelajaran bahasa Inggris, kemudian bahasa Jawa, seperti itu. Jadi tadi Budi mengatakan bahwa akan melakukan kolaborasi bersama dengan teman seluruh lah. Tapi misal Budi, ketika dalam satu teman, satu rumpun dalam Indonesia itu belum menemukan solusi. Kira-kira memungkinkan tidak ketika Budi akan melakukan kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran? Bisa jadi. Ya. Jadi sehingga semisal saya kolaborasi dengan teman serumpun, kemudian belum menemukan solusi, maka saya juga akan beralih ke guru mapel yang lain. Bisa jadi untuk menambah pengetahuan juga. Misalnya pada pertanyaan terakhir, jika semua itu sudah dilaksanakan, kira-kira tidak lanjut apa yang akan dilakukan jika semua yang tadi disampaikan? Jadi tidak lanjut dari hal tersebut. Saya ingin untuk membuat program tadi, ya kesepakatan lah, itu sebuah kesepakatan
dari siswa, dari Bapak Ibu guru, ketika berada di lingkungan sekolah, kita minimal menggunakan bahasa Indonesia. Itu tadi. Meskipun itu berbicara dengan teman sejawat, berbicara dengan siswa dan warga sekolah yang ada di sini. Intinya sudah masuk di lingkungan sekolah ya minimal. Jadi tidak yang diambil itu adalah akan berusaha membuat program katakan itu di mana program ini akan berpihak pada murid. Iya. Kan bagaimana nanti murid tetap harus menerapkan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar selama berada di lingkungan sekolah, bahkan memungkinkan ketika berada di luar lingkungan sekolah seperti itu ya. Nah, bagus sekali Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya Bu Dwi. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali ya dari pembicaraan kita hari ini. Sama-sama. Iya, mudah-mudahan bisa terwujud apa yang Ibu harapkan nanti terkait program ini, dan saya sebagai rekan guru sama guru akan memberikan dukungan penuh kepada guru. Jadi, terima kasih. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya